Saudara berada di tempat ini nyaman sekali. Ini mengingatkan saya waktu sebelum pandemi ya, kami ada ke Papua. Tempatnya persis seperti ini ya suasananya. Jadi saya rasanya rindu banget untuk memberkati saudara-saudara. Kami waktu itu juga tim ke Papua. Kami berkati orang-orang di sana dan wow, ada kegerakan luar biasa di sana. Tetapi di sini saudara, ini kedua kalinya saya ada di sini. Saya ada maksudnya ada di Salatiga ya. Pertama kayaknya berapa tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu saya diundang di Satyawacana untuk pembukaan mahasiswa baru, ada 6.000 mereka, dan saya saat ini hadir berkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan ceritakan perjalanan hidup saya sambil ada pengalaman yang akan saya masukkan di dalam materi ini. Kita akan fokus saja pada firman Tuhan pagi hari ini. Saya memberi judul Membangun Manusia Roh. Di sini ada membangun karakter ilahi dan pembangunan manusia roh. Tapi secara singkat saya akan kompres di dalam 3 kata, yaitu membangun manusia roh. Ini menjadi tema yang begitu mendalam dan lama sekali saya tekuni dan bahkan saya ajarkan, dan kami bersama-sama dengan tim kami menguatkan manusia roh para murid-murid di seluruh dunia. Jadi saya welcome saudara pemegang kuasa dan kunci kerajaan surga. Amin. Saudara beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Ada beberapa yang malas ngasih tepuk tangan dirinya sendiri, tetapi saudara harus semangatin diri saudara setiap hari. Saudara harus semangat memikirkan bahwa saudara adalah orang penting kerajaan surga. Oh my goodness. Saya memikirkan bagaimana kalau kita ini orang penting kerajaan surga, setiap hari kita ready untuk panggilan-panggilan penting surga. Seperti Yusuf ya, dia siap untuk dipanggil Firaun, dia siap untuk menginterpretasikan mimpi raja, siap dengan panggilan-panggilan misi yang sangat penting di dunia. Itu sebabnya saudara get ready, tetapi saudara harus semangat dalam kehidupan saudara, karena roh saudara harus menyala untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di dalam membangun manusia roh ini, kira-kira saudara selama ini saya tidak memungkiri bahwa saudara sebagai hamba-hamba Tuhan pastinya saudara sudah mengerjakan manusia roh saudara. Saya hanya akan mengulas beberapa hal di sini yang penting, yaitu bagaimana tahap-tahap membangun manusia roh ini. Seperti membangun rumah, ada bricks, ada landasan, ada fondasi sampai kita membangun ke atas. Tetapi kita harus berhati-hati untuk membangunnya, dan penting sekali fondasi pembangunan manusia roh itu di dalam kehidupan kita, agar atasnya itu nantinya berdiri dengan teguh. Jangan sampai bawahnya, fondasinya ini keropos saudara. Kenapa sampai keropos kira-kira? Karena beberapa banyak dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka mengkorupsi pembangunan manusia roh mereka dengan cheating, dengan tidak jujur, dengan tidak murni dan sebagainya, sehingga landasan fondasi dari pembangunan itu keropos. Contoh singkat Yusuf. Seandainya Yusuf ini sedang dipersiapkan untuk menjadi Perdana Menteri Mesir, orang yang sangat besar. Seandainya dia korupsi, dia cheating dengan istri Potifar, dikit-dikit aja, ya, dikit lagi, dan iblis itu paling suka kalau kita dikit-dikit karena lama-lama jadi bukit.
ya. Nah, kalau dia cheating itu mencuri, bohong ya. Saya bilang bahwa kalau kita cheating, mencuri dari saku kita sendiri, dari saku masa depan kita sendiri, begitu bahayanya. Kita nggak ngerti, kita ada di balik layar, melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kepentingan fondasi pembangunan gitu, maka manusia roh kita ini akan keropos. Itu secara singkat bagaimana kita harus membangun manusia roh, membangun fondasi dari manusia roh itu sendiri dengan benar. Nah, saudara, di dalam pembangunan manusia roh ini ada yang namanya prioritas, ya. Prioritas kita ini di dalam kehidupan kita akan menentukan kualitas hidup dan mendikte semua action kita. Ya, prioritas kita akan menentukan kualitas kita dan mendikte semua action dan behavior, perbuatan dan tingkah laku kita. Saya bisa lihat orang dari prioritasnya. Dia mau jadi apa, bagaimana dia 5 tahun lagi, bagaimana dia 10 tahun lagi, kelihatan dari prioritasnya. Karena prioritas ini sangat menentukan perbuatan dan tingkah laku kita sampai pada masa depan kita. Nah, jika prioritas kita sebegitu pentingnya menentukan kualitas hidup kita dan mendikte semua perbuatan dan tingkah laku kita, maka penting sekali untuk mengidentifikasikan prioritas kita. Moga-moga saya nggak bikin saudara pusing ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengidentifikasi prioritas kita. Prioritas saudara apa? Yang hari-hari saudara gumuli apa? Yang hari-hari saudara omongin apa? Itu kelihatan sekali. Dari omongan orang biasanya 5 menit atau 1 jam, 2 jam, nggak bisa bohong. Kita nggak bisa pakai kedok, kita nggak bisa pakai masker ya, mask ya. Kita nggak bisa karena kelihatan, omongnya kelihatan. Waduh, aduh cilaka deh gua, cilaka. Aduh, ini memang sudah tua, nggak sembuh-sembuh, memang beginilah kalau udah tua. Kelihatan dari kata-katanya, oh keluhan yang keluar, ya. Hari-hari keluhan. Aduh pusing deh, jangan kayak gini, pusing deh, pusing saudara. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang memakannya, makan buahnya. Nggak ngerti orang, aduh memang ya kalau udah tua sih begini ya, jalannya begini, ya. Saudara hari-hari harus memberkati hidup saudara, harus memberkati tubuh saudara. Omongan saudara nggak bisa, aduh ini deh, ini sulitnya setengah mati. Itu setengah. Kalau setengah lagi saudara ngomong apa artinya? Mati loh. Itu saya ngomong ke saudara. Ya, kalau kita ini kebiasaan ngomong duniawi, salah, nggak mikir bahwa pentingnya perkataan kita itu akan menolong kualitas hidup kita juga. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita kuasa kalau kita ngomong sembarangan. Saudara bersyukur nggak bahwa beberapa dari kita ngomongnya belum berkuasa? Karena apa? Kalau berkuasa saudara matilah segera. karena omongan kita kebanyakan masih belum diatur, belum milih, belum sesuai dengan firman Tuhan, tetapi lebih duniawi. Itu sebabnya dari prioritas kehidupan kita, dari hari-hari apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita katakan, itu sangat menentukan action, tingkah laku dan perbuatan kita. Itu sebabnya kita harus mengidentifikasi, kita harus replan, ya, kita harus planning kembali. Saudara, kalau kami di
pemuridan kami, seminggu sekali murid-murid harus datang, lalu kami ajar dari omongan mereka. Kami ngerti bahwa ini omongannya salah, ini harus begini. Oke, kamu bikin goal ya, jangan ngomong lagi setengah mati. Iya, aduh, ngomong setengah mati satu hari, aduh, sehari bisa 8, ditulis 8. Aduh, kalau sudah ditulis maka dia akan ingat. Besoknya ngomong lagi setengah mati, masih 5. Besoknya sampai 0, nggak pernah lagi ngomong setengah mati. Dan ngomong sialan ya. Pokoknya dari omongan-omongan yang nggak ada dalam firman tuh. Mana ada setengah mati coba? Mana ada sialan ya? Bahkan Gideon berkata, celakalah aku. Malaikat berkata, selamatlah engkau. Coba baca ya, dia bilang, celakalah aku melihat malaikat Tuhan dan bilang selamat engkau. Jadi dikoreksi ngomongnya, nggak celaka. Kalau kita tidak hati-hati dengan kata-kata kita, maka kita tidak akan membangun kehidupan kita, manusia roh kita dengan benar. Ini masih dasar banget, saudara, simple banget. Tapi begitu banyaknya saya melihat hamba-hamba Tuhan. Saya ngomong dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Begitu banyaknya hamba-hamba Tuhan yang ngomong salah, ngomong nggak benar, ngomong nggak teratur. Saya nggak menghakimi, tapi saya ingin membangun kembali, mengidentifikasikan prioritas, menolong saudara hamba-hamba Tuhan untuk berprioritas dengan baik. Lalu tantangan terbesar adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Ini adalah tantangan. Kalau kita nggak bikin goal, kita nggak ngerti mana-mana yang harus dilakukan. Kalau kita nggak bikin goal hari-hari, maka saya melihat orang Indonesia ini banyak yang duduk-duduk di luar main catur, ya. Lalu ngopi sama tetangga itu sampai malam. Lalu lihat TV, sembarang channel dibuka. Browsing WA, browsing YouTube. All you can watch. Jadi kayak buffet, melihat semuanya. Tapi kalau kita mengetahui prioritas kita, lalu ada tantangan terbesar untuk kita ngerti apa yang harus kita lakukan, maka kita tidak akan keliru di dalam membangun manusia kita. Keliru atau berbuat salah, kesalahan terbesar adalah sibuk dengan hal yang gak efektif. Kalau gak efektif, buang waktu, saudara, bahaya sekali. Kalau saudara tidak bisa manage your 24 hours, you cannot manage your 24 years. Dengar gak, saudara? Kalau saudara nggak bisa manage, saudara punya waktu 24 jam, maka saudara juga nggak akan bisa manage 24 tahun saudara. Begitu seriusnya, kalau hari-hari kita lakukan dengan kesalahan tanpa mengerti prioritas kita, maka kita akan melalui hari-hari dengan percuma, sama terus sampai 24 tahun. Dalam kehidupan saya berusaha untuk mengejar saudara, karena saya tahu goal, saya tahu tantangan dalam kehidupan saya tahu visi yang Tuhan berikan kepada saya harus kejar, dan saya lari-lari hari-hari, saudara. Paulus berkata, aku berlari-lari. Iya, saya berlari terus, saya nggak bisa nyantai. Saya nggak bisa pergi jalan-jalan seenaknya tanpa tujuan. Saya nggak bisa telepon tanpa tujuan. Saya nggak bisa baca tanpa tujuan. Ada kalanya saya kesandung, ya. Misalnya saya lihat beberapa waktu lalu ini karena saya punya anjing, ya. Jadi saya lihat ada anjing gitu yang lucu, lalu ngomong sama tuannya, gitu, diajak ngomong, ayo mandi, ya. Terus ditulis nggak mau, gitu. Lah, kalau saya lihat ini, ya, buang-buang waktu banget, gitu. Saya lihat masakan juga.
Tapi saya mencoba melihat ini efektif tidak. Saya harus ulang lagi. Dulu itu sudah saya misalnya saya melihat, saya punya FB dulu ya, FB pribadi, FB pelayanan ada. Lalu saya tuh suka diminta oleh rekan-rekan saya, Ibu bikin dong FB atas nama Magdalene Kawoco. Sampai akhirnya saya bikin FB, lalu di sana banyak murid-murid, saya jadi ngerti gitu yang dari misalnya ada nama Yuni itu kan nggak satu gitu ya, Yuni Weiser gitu, yang dari Jerman, lalu Yuni Dinata ada dari Indonesia, Yuni Pranata ada dari Makassar gitu. Jadi saya bisa ngerti namanya dan saya bisa berkata hello, God bless you, saya berkati kamu gimana. Dan dia kalau posting makanan saya bilang waduh nge-chest nih dan sebagainya. Tapi saya mikir-mikir akhirnya pentingnya buat saya apa ya? Saya efektif nggak ya? Jadi akhirnya saya tutup aja. Lalu ini muncul IG, saya diminta IG dong. Oke, saya buka IG gitu. Tapi saya nggak mau sibuk di sana, saya nggak mau follow sehingga banyak sekali yang saya lihat dan bikin saya pusing dan nggak efektif. Jadi tragedi terbesar adalah kita tidak tahu tujuan hidup. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan bisa membuat gol-gol dan kita tidak salah di dalam membuang waktu kita. Saudara tahu, waktu adalah komoditas yang sangat besar dalam kehidupan kita, yang tidak bisa ditukar saat kita ini membuangnya. Ya, kita membuang hari kemarin, maka hari ini nggak ditambah 24 tambah 6 jam, nggak ada. Berlalu terus, jalan terus, itu sebabnya kita harus ngejar. Ya, tragedi terbesar kalau kita nggak tahu tujuan hidup. Lalu kegagalan terbesar adalah sukses pada tugas yang keliru. Kegagalan terbesar adalah sukses pada tugas yang keliru. Nanti kita akan bicarakan mengenai panggilan kita, tugas kita di dunia ini, dan apakah kita sudah benar nih? Apakah kita sudah on track? Apakah kita sudah ada pada jalur yang benar? Lalu sukses dalam hidup itu diukur dari efektifnya seseorang menggunakan waktu dalam prioritas hidup yang benar seiring dengan tujuan hidup. So, sukses dalam hidup diukur lewat efektifnya seseorang menggunakan waktu dalam prioritas yang benar dan dalam memenuhi panggilan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, saudara, sampai di sini kira-kira saudara dong nggak? Mudeng nggak? Mudeng ya? Alright, ada yang ngangguk-ngangguk. Thank you so much. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang tertera di dalam spanduk kita, yaitu dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Saya minta kita baca in concert, saudara bergantian baca, saya ayat 20, saudara 21 dan seterusnya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mengenal Dia, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesalkan, supaya harus menanggalkan manusia lama supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. My goodness,
Ini ayat ini bicara sangat besar bagi anak-anak Tuhan yang baru lahir baru. Yang lahir baru harus dibilangin, harus dibimbing agar mereka menanggalkan manusia lamanya, pikiran lamanya digantikan dengan pikiran Kristus. Dan from time to time mereka dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Rohnya dan pikirannya bukan lagi manusia lama, tetapi pikiran dan perasaan Kristus. Oh my, ini hal yang sangat besar bagi kita hamba Tuhan. Jikalau kita tidak menolong mereka yang baru terima Yesus, maka mereka nggak ngerti bahwa mereka itu sudah dipimpin Roh Kudus, harus dipimpin Roh Kudus, harus nanya pada Roh Kudus setiap kali langkah-langkah mereka selanjutnya apa. Dan it's so new, so weird. Kebanyakan apa yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan kita itu sangat berbeda dengan pikiran manusia lama kita, karena kita sudah store up, kita sudah nyimpen di dalam benak kita. Oh, kalau saya begini pasti begini, kalau saya begini pasti begini. Itu manusia lama, saudara. Tetapi waktu kita dipenuhi oleh Roh, kita mulai hidup di dalam Roh, kita mendapatkan benih ilahi dan ada karakter Kristus yang didepositkan ke dalam hidup kita, maka kita nggak lagi hidup dengan cara yang lama. Deposit ilahi, benih ilahi, waktu anak-anak Tuhan itu menerima Yesus, ada the seed, divine seed, benih ilahi yang masuk ke dalam dirinya. Itulah yang harus dikembangkan. Tapi karena mereka nggak dibimbing, maka mereka kembali kepada cara-cara lama mereka, yang mumpat-mumpat, ya, yang selingkuh-selingkuh, yang bekerja nggak baik, yang curi waktu, dan sebagainya. Ini harus ada pembimbingan bagaimana kita hidup dibaharui dalam Roh dengan pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Kristus. Ini gak gampang, saudara. Hamba-hamba Tuhan aja gak gampang, apalagi anak-anak. Tetapi biasanya kalau anak-anak, bayi-bayi itu lebih mudah dibimbing daripada hamba Tuhan yang sudah teologikalnya ngelontok, ya. Itu malah nggak bisa, setelah dia begini, doktrin kami begini. Lah kalau sudah gitu, sulit sekali kita mau ngomong. Bagaimana kita dituntun dengan pikiran dan perasaan Kristus. Oh, saya banyak sekali pengalaman yang membuat saya kaget-kaget, saudara. Saya sebagai anak hamba Tuhan, ya saya hidup besar di rumah Tuhan. Tapi kemudian ketika Tuhan mulai panggil saya heran. Contoh yang sangat dasar sekali awal-awal, ya, dimana waktu itu saya melarikan diri ke Australia, kemudian saya pergi ke New Zealand. Di sana saya itu senang sekali. Saya sebagai jemaat, ya, saya bukan anak pendeta, saya bukan pelayan, saya jemaat. Maka saya duduk di sana. Sebagai jemaat saya senang, enjoy. Saya kerja membersihkan bar di pagi hari setelah mereka tutup jam 3, saya jam 6 membersihkan. Aduh, senang banget, naik bis sendiri. Kemudian saya ada di sana 6 bulan, saudara, di New Zealand. Saya bilang sama roommate saya, Helen, tolong dong, visa saya diperpanjang. Wah, pokoknya saya ingin hidup sendirian di sana, tanpa orang tua, tanpa orang yang perhatikan. Pokoknya saya melarikan diri, ini enak banget lah di New Zealand, ya. Kemudian Helen datang, dia bilang, wow, visa kamu bisa diperpanjang 6 bulan. Pada saat saya mau meloncat, tiba-tiba Roh Kudus bilang, no, kamu pulang. Saya nggak ngerti itu Roh Kudus. Saya nggak ngerti itu pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus, the mind of Christ. Kita kan dibilangin bahwa ada the mind, we have the mind of Christ. Kita memiliki pikiran Kristus. Jadi saya bingung. Saya mau senang, saya mau loncat, tiba-tiba di dalam saya kok pulang. Saya pilih mana? Nah, ini yang
harus diterapkan, diajarkan kepada bayi-bayi rohani. Milih mana? Padahal di sini enak, yang ini belum ada kepastian. Dan saya lagi melarikan diri nih, memang keluar dari gereja. Tapi saya mencoba menurut ini. Gak ada yang bimbing. Dan akhirnya Tuhan bawa saya dalam perjalanan iman yang luar biasa. Contoh lagi, waktu itu saya mau ke Tuhan minta saya untuk ke Korea. Sudah Tuhan panggil saya, maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan utus saya kemana aja kalau Tuhan mau pakai saya. Tapi saya bilang, saya mau sekolah yang terbaik di seluruh bumi, yang terbaik, karena saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang terbaik. Begini saudara, kalau Tuhan itu mempersiapkan kepada anak-anaknya itu the best, ya terbaik. Tetapi kalau kita mau nerima second best, iya udah silakan. Ya nggak the best, itu second best, yang kedua dari terbaik. Ya, maka saya bilang sama Tuhan, saya mau the best. Saya menanti dong, the best sih piye ya, gitu. Tiba-tiba teman papi saya tuh datang ngomong sama papi saya, nguping sudah. Ini Pak Benny, ini ada sekolah di Korea. Sekolah ini begini. Setelah dia pulang, saya langsung alamatnya Pak. Papi bilang enggak, ini buat adik kamu. Oh, saya bilang tidak. Adik saya kan punya pacar, punya tunangan, dia mau kawin gimana? Kalau saya kan single, jadi saya cari alamat, saya tulis, saya kirim surat. Zaman dulu nggak ada email, saudara, surat ya. Lama sekali, nggak ada balasan. Setahun saudara menanti balasan itu. Saudara, apa yang saya bikin? Saya beli koper, saya beli baju-baju hangat. Iman tanpa perbuatan. That's right. Jadi saya kumpulin semua. Saya hari-hari sukacita, saya bilang saya akan ke Korea. Lalu datanglah brosurnya. Brosur sekolah di Korea. Begini Bu, wah indah sekali pemandangan di depan sungai Han ya. Begini, lalu ada tuition, bayar. Oh, saya bilang ini urusan Tuhan ya, urusan Tuhan. Lalu saya yang enak-enak, yang gampang-gampang aja. Yang urusan Tuhan saya skip. Saya bilang Tuhan, saya butuh uang. Kira-kira perhitungan saya 5 juta. Karena saya tuh nggak pernah dikasih uang saku. Jadi saya pikir tuh pergi ke luar negeri itu cuma 5 juta, saudara. Jadilah sesuai imanmu. Tiba-tiba 5 juta, orang-orang pada ngasih, saya nggak ngomong loh saudara. Orang-orang pada ngasih, waktu saya hitung 5 juta exactly. Wow, saya bilang terima kasih Tuhan. Buat pesawat 1,5 juta, sampai sana harus beli ini itu. Saya bilang, kok 5 juta kurang ya? Gimana ya? Saya bilang, Tuhan, ini iman anak kecil. Saya bilang, Tuhan udah utus saya ke sini. Saya nanti gimana ya kalau didupak, gimana ya? Saya ditanya oleh administrasi sekolah, kamu diutus gereja nggak? Saya bilang enggak. Lalu kamu punya sponsor? Saya tuh nggak ngerti kata sponsor. Saya nggak ngerti proposal. Saya nggak ngerti hal-hal yang begitu. Jadi saya bilang, sponsor apa ya? Saya nggak ngerti. Lah terus kamu gimana bayar sekolahnya? Ya dengan iman. Oh, nggak ada iman di sini sebagai bayaran. Oh, oke. Saya balik ke kamar, saya bilang, Roh Kudus, bayarnya gimana? Ini uang saya sedikit banget, kecil. Kalau nanti saya didupak, Roh Kudus yang tanggung jawab. Roh Kudus yang tanggung malu. Saya ngomong begitu. Saya nanti apakah saya didupak, saudara? 2 minggu kemudian ada seorang hamba Tuhan dari Korea. Dia datang ke kantor administrasi. Dia punya jemaat 1.500. Dia bilang, mana daftar ini mahasiswa baru international. Dikasih. Guess what? Saya bisa tebak ya. Saya mau sponsor ini perempuan dari Indonesia sampai dia selesai master. Yuk.
Nah, itu bagi saya hal-hal yang nggak masuk akal, tetapi saya dituntun oleh Roh dan saya nurut. Nggak sampai di situ, saya sudah selesai master saya, kemudian saya siap balik. Teman-teman saya udah mau melanjutkan di Filipina, ada yang melanjutkan di Korea. Saya bilang saya mah balik aja, udah siap saya balik. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, tidak, tanggung, saya mau sekolahkan kamu ke Amerika. Amerika, saya anak kampung, saudara. Saya tinggal di tepi Bengawan Solo, itu pelayanan saya, mbok-mbok yang aduh pakai jari. Kalau saya ngomong ibu-ibu, bapak-bapak sedoyen kan kirasi wonten asmanipun Gusti. Makaten loh. Iya. Benar-benar ini kayak bahasa Prancis. Saya harus ke Amerika yang saya ngertas nopo-nopo. Ya, orang Jawa pasti ketawa karena tahu ini bahasanya. Di Bengawan Solo, my goodness, kalau saya nyebrang itu, saudara, nyebrang getek, bayar 100 zaman itu goyang-goyang gedeknya. Bengawan Solo dilewati gedek bambu. Kalau banjir, kalau lagi meluap, iya, sampai aku lupa bahasa Jawanya, Pak. Meluap, ya, meluber, ya itu ganti pakai perahu, itu bisa nyangkut di bambu-bambu, saudara. Dan saya melayani jemaat-jemaat di sana yang sekarang semua sudah mati, tinggal satu, umurnya 90 lebih. Ya. Itu saya harus bahasa kromo Inggil sama mereka. Lah kok saya mau dibawa Tuhan ke Amerika? Bayangin, saudara. Dan oke, di Amerika saya ini daftar visa gak diterima. 2 kali di Korea gak diterima. Akhirnya saya balik ke Indonesia. Indonesia bilang kamu gak bakal diterima karena ada capnya 2 kali ditolak. Dan kamu gak punya rekening. Kamu kalau di sekolah di sana harus ada jaminan rekening, diisi dulu dari mana. Saya gak ada rekening. Saya bilang Tuhan yang suruh saya berangkat aja. Lalu akhirnya saya maju di depan interviewer bule. Dia nanya, kamu kemana? Ashland, Ohio. Mau apa di sana? Mau ambil teologi. Ayat terpendek di Alkitab apa? And Jesus wept. Maka menangislah Yesus. Oke, kamu dapat visa. Saudara, itu kalau Tuhan bisa ubah orang kita nurut sama Tuhan. Tuhan bisa ubah hati orang, nggak usah lihat rekening, nggak usah lihat semua berkas-berkas, tinggal ditanya ayat terpendek saja apa. Nah, nanti kalau saudara jangan hafalin ayat terpendek, yang terpanjang. Karena pertanyaannya nggak itu ayat terpanjang, makanya kita harus belajar hafal ayat yang panjang, saudara ya. Saya suka hafal ayat, hari-hari hafal ayat firman Tuhan. Oke, sampai di mana? Kita harus menanggalkan manusia lama kita dan dibaharui dalam roh dan pikiran. Saya mau berangkat ke Amerika. Sekolah saya bilang begini, maaf, kami nggak bisa jemput kamu, nggak ada orang yang jemput kamu. Dan maaf, nggak ada seminari apartemen, nggak ada apartemen. Saya bilang anak aja, masa ditolak begini, masa nggak diterima begini. Saudara, kalau Tuhan yang utus, saudara nggak perlu takut. Apa yang saudara takutin? Dia yang punya seisi dunia ini. Itu sebabnya kita jangan hitung-hitungan. Wah, kalau ini nggak bisa, kalau begini nggak mungkin, kalau nggak ada ini ya nggak bisa. Itu hitungan logika kita. Tetapi kita dibaharui di dalam pikiran, di dalam roh dan pikiran kita, dan kita memakai pikiran Kristus. Roh kita bukan lagi roh duniawi, tetapi roh Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang besar, yang menyediakan the best for his beloved. Saudara, ini kekasih Raja. Saudara disayang Tuhan begitu rupa. Saudara, ini asli
aku kayak gini ya. No, saudara. Dulu saya cacatin semua diri saya. Wah, aku kok elek, ininya kok nggak bagus, ininya kok nggak bagus. Saya cacatin semua. Waktu saya mengerti tujuan Tuhan, waktu saya tahu bahwa Tuhan punya maksud di dalam hidup saya, maksud dan tujuan, maka saya ngejar. Nggak ada yang jemput. Alright, saya nggak bakal ditelantarin Tuhan. Saya tetap berangkat. Saya lagi mikir-mikir juga, manusia saya mulai mikir, tetapi roh saya bangkitin, iman saya bangkitin, saya tetap bangkit. Gak ada saudara di sana, dan saya perempuan fragile banget, masih sangat muda waktu itu, masih 20-an saudara. Kemudian akhirnya 2 hari sebelum saya berangkat, 2 hari. Kadang-kadang tuh ya Tuhan tuh mepet banget gitu ya. Tetapi itu kan bahasa kita. Mepet itu bahasa kita. Ya, ya saudara. Jadi jangan ngomong mepet, karena mepet itu nggak ada. Bahasa Alkitab itu nggak ada mepet banget. Tetapi buat kita mepet. 2 hari sebelum saya berangkat, ada orang datang ke rumah ayah rohani saya di Jakarta. Dia bilang, Meg, kamu mau kemana? Saya mau ke Amerika. Amerikanya di mana? Di Ohio. Jawabnya udah males deh. Ohio. Ohio-nya di mana? Ya ampun, kepo banget. Ohio-nya di Cleveland. Padahal saya ada kota. Ini kan gede ya. Misalnya Indonesia-nya di mana? Di Jawa. Jawanya di mana? Saya ngomongnya Jawa dong. Karena saya nggak mungkin ngomongin kota yang kecil lagi. Saya bilang di Salatiga gitu. Salatiganya di mana? Di apa namanya kemarin itu? Coba tinggal. Coba tinggal. Masa saya ngomongnya dari mau kemana? Oh, mau coba tinggal. Gitu kan enggak kan? Saya ngomongnya kan dari Jawa. Dia tuh ngejar terus. Saya bilang apaan sih? Terus dia nanya, udah ada yang jemput belum? Belum. Kamu mau nggak? Aku kenalin sama teman aku Dendi. Dia baru aja pulang dari Cleveland, Ohio, United States. Tuhan luar biasa. Tuhan udah sediain. Tuhan itu udah set up semuanya. Kalau kita berjalan di dalam roh dan pikiran Kristus. Lalu saya ditelepon sama Dendi, Meg mau ngapain? Mau sekolah teologi. Oke, aku kenalin dia sama teman-teman di sana, ICF, Indonesian Christian Fellowship. Alright, di telepon, kamu mau ngapain di Amerika sini, di Cleveland sini? Saya bilang di Ashland. Mau ngapain? Saya bilang mau ngambil S3. Oh, kebetulan sekali, kami nggak punya pendeta. Kamu mau jadi pendeta kami? Saya bilang yes, of course. Saya dijemput mereka 2 mobil, lalu saya langsung disuruh khotbah saudara, dan 3,5 tahun saya khotbahin mereka sampai mereka bertumbuh. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Waktu 2 bulan kemudian saya tiba di sana 2 bulan setelah 10 hari sekolah jemput saya by the way. 2 bulan saya memimpin ICF ini. Lalu kami pergi ke kafe. Ya saya diajak ngafe gitu. Lalu ada kelompok Indonesia di sana. Mereka kenal saling ya. Mereka bilang, cewek baru itu siapa? Oh ini pastor kami, mau nggak jadi pastor kami? Kami punya pastor juga 9 bulan udah pergi. Saya bilang saya doa dulu ya. Ini saya mau memimpin orang Katolik ini. Dan orang Indonesia di sana saudara itu kaya sekali. Anaknya konglomerat pejabat yang mobilnya bagus-bagus gitu ya. Lalu akhirnya saya berdoa dan saya bilang ya saya akan mimpin kalian. 3,5 tahun saya mimpin ICF dan KKI, Keluarga Katolik Indonesia. Saya memikirkan kalau saya nggak bilang yes, kalau saya bilang wah nggak ada yang jemput ya wes lah, itu sekolah apaan sih? Sekolah gak butuh mahasiswa kan? Sekolah orang Amerika. Kalau saya ngata-ngatain saudara, apa jadinya? Saya rugi, ya di alam roh saya rugi. Bahasa kita
perkataan kita vibrate, saudara. Vibrate, ada frekuensinya. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Nah, saya bersyukur bahwa saya diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, saudara. Kita nanti akan masuk ke sana. Hal-hal yang sulit ini adalah cara kita untuk menolong kita untuk hidup dalam pikiran Kristus. Nggak lagi pakai pikiran lama kita, nggak lagi pakai cara kita. Tetapi kalau kita ini dihadapkan dengan tantangan yang sulit, maka itu adalah cara Tuhan untuk kita bertanya kepada Roh Kudus, untuk kita connect dengan Dia yang punya maksud, punya tujuan di dalam kehidupan. Ya, kita nggak cari jawaban di tempat lain, kita nggak cari jawaban di Google, by the way. Kita nggak cari orang lain yang sudah lebih pintar dari kita atau apa, boleh kita konseling dengan mereka. Tetapi kita sendiri akan bertanya kepada Roh Kudus karena kita sudah diberi benih ilahi. Kita diberi pikiran Kristus, saudara. Gak lagi pakai pikiran duniawi. Ya, itu sebabnya indah sekali kalau kita belajar mengerti bahwa kita harus menanggalkan manusia lama, kemudian kita dibarui dalam roh dan pikiran kita. Praise the Lord. Sekarang prosesnya. Nah, ini saya tadi sudah sedikit menyinggung mengenai proses pembangunan manusia roh. Prosesnya, kira-kira proses pembangunan manusia roh itu bagaimana? Lewat apa? Ya, ada yang mau jawab di sini? Kira-kira proses pembangunan manusia rohani kita itu bagaimana? Ada yang jawab? Terima Kristus. Terima Kristus, oke, good. Lewat masalah. Lewat masalah, exactly. Bahasa Alkitab nggak ada masalah, by the way, itu bahasa duniawi. Tetapi bahasa Alkitab adalah ujian, tes, oke, tes. Jadi kita pakai bahasa Alkitab. Saya balikin saudara, jangan pakai bahasa duniawi. Tetapi saya senang dengan jawaban Bapak, yaitu masalah. Kita bahasanya, ya saya mah ada problem, no. Kalau di Pemuridan kami mengajarkan bahwa masalah adalah ujian. Ujian adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Naik level. Kalau kita punya jemaat, saudara, diajarin bahwa ngadepin masalah jangan anggap itu masalah. Yeah, we have no problem at all. Kita nggak punya masalah, tetapi kita ada ujian, tes-tes yang menolong kita untuk membangun kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Kita manusia roh kita tambah lagi. Tuhan itu memberikan stage-stage dalam kehidupan kita untuk naik, saudara. Ya, kayak sekolah ada kelas 1, kelas 2. Nah, kalau kelas 1 biasanya ngomong sama kelas 5, ya apa nggak ada itu kayak gitu. Oh, dia belum melewatinya. Ya kita maklum, itu bahasa anak. Nggak ada. Itu doktrin apa itu begitu? Nggak ada itu. Oke, dia belum melewatinya. It's okay. Itu sebabnya kita belajar saat kita belum tahu. Anggap kita belum nyampe level itu. Ya, saya belum nyampe level faktor. Itu sebabnya saya duduk. Kalau saya ingin belajar di kaki faktor, saya duduk. Beliau punya pengalaman banyak sekali. Saya belum nyampe bahasa yang seperti itu, pikiran yang seperti itu. Saya harus belajar, saudara. Ya, banyak kan kita sombong, nggak ada kayak gitu. Nah, proses pembangunan manusia roh ini lewat ujian. Dan kalau kita ngerti ya, Yakobus 1 itu mengatakan bahwa jikalau kita jatuh dalam berbagai-bagai tes, pencobaan, ujian, maka apa yang kita harus kita lakukan? Berbahagia. Tapi kebanyakan orang tua nangis ya. Oh Tuhan, Kau tidak mengerti. Aku begini, Tuhan coba. Lalu
Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu tepat pas. Yes. Pas, just fit for you untuk nolong saudara yang saudara emosian. Ya. Saudara sudah tahu jawabannya semua ya. Mari kita tutup dalam. Jadi kalau saudara ngerti bahwa nggak bisa, saudara, kamu nggak ngerti aja bojomu, enak bojomu, enggak, bojonya dia juga nyebelin saudara. Tapi saudara ini didesain Tuhan dengan circumstance, keadaan saudara yang sedemikian rupa untuk membangun manusia roh saudara, untuk mempercantik iman manusia roh saudara, untuk memperkuat iman saudara, untuk saudara bersuka cita, thanksgiving, rejoice in all things. Sulit, tetapi let's do it. Karena ini firman Tuhan, kita hidup oleh firman saudara. Ya. Kalau saudara menghadapi hal yang sulit, itu jenis ini saudara ya, jenis ini saudara harus bawa dalam doa dan puasa. Saudara menghadapi jemaat yang sulit, jangan ini sulit banget. Ya, kalau saya mau ngomong, saya gigit lidah saya, gak sulit. Haleluya, mudah banget itu orang, mudah. Haleluya, cari jalan keluarnya sama Tuhan, cari caranya, karena Tuhan itu memberikan tes kepada kita supaya kita naik level iman. Dan kalau kita ngeluh gak ada gunanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Apa yang saudara lakukan kalau bahagia? Sukacita, apalagi? Nyanyi, beneran Pak nyanyi. Sukacita. Bersyukur, oke. Apalagi? Saya tuh ngajarin murid-murid ya sampai sekarang. Kalau bahagia itu, berbahagialah jatuh dalam pencobaan. Kami pesta Bapak Ibu. Yes. Kalau lagi masalah, iya makan di mana? Hotel yang terbesar, hotel mulia. Saya bayarin. Karena apa? Saya akan dapat berkat, saya akan naik level. Loh, saudara, kita punya mentalitas beda sama orang dunia. Orang dunia boleh menangis, meraung-raung dengan pencobaan dan masalah mereka, but not us. Kita nggak begitu. Kita berbahagia, kita pesta. Makanya kalau ada yang ngajak pesta, naik level, apa nih ujiannya? Siapa nih profesornya? Jadi nggak muram mukanya. Kalau yang biasa awal-awal gitu. Kami dipercayakan satu murid ya. Oh, datang itu ngomongnya sampai kami tuh mau motong itu ya bisa satu ngomongnya terus. Akhirnya di kelas dikasih sama Pak Simon tugas, kamu puasa bicara ya. Di gereja ada gitu. Ya ada, jemaatnya lari pindah gereja lain. Iya, puasa bicara. Kalau mau ngomong, saya mau jawab Pak. No, diam. Gitu. Nanti akhirnya nggak dapat waktu dan pulang. Memang disengaja. Ya strategi disengaja. Wah, itu kalau dia punya toko papanya, kalau orang itu mau beli sama dia, nggak mau sama dia, sebutannya apa? Encik cerewet. Bagus ya, encik cerewet. Itu bahasa dunia. Encik cerewet. Lalu diajarin puasa bicara sampai betul-betul tertekan. Dikasih ayat, ya, kasih ayat. Lalu suatu kali kesel sama papanya, rumahnya tiba-tiba di bel nggak bunyi, nggak ada yang turun, ternyata belnya rusak. Papanya itu marah-marah. Lalu diajarin, ya udah, papamu kesukaannya apa? Terus nanya-nanya, sukanya pastela sama apa? Nasi goreng seafood. Ya wes beliin ya. Nggak mau. Beli. Kamu kan murid
beliin. Terus gimana? Diladenin, duduk, geli gitu. Iya. Kalau suruh yang gitu-gitu geli. Tapi ya murid harus nurut, diajarin. Akhirnya dilayani papinya. Papinya ngamuk-ngamuk, itu dilayanin, papinya juga ngelirik-ngelirik kan. Kok aneh ini? Gitu. Sampai akhirnya dilayani lagi, berubah lagi. Suatu hari anak ini dapat hadiah dari papinya. Apa hadiahnya? Mercedes-Benz. Dalam 3-4 bulan berubah, sampai orang berkata begini, ini sekolah di pesantren mana? Itu yang pada beli itu. Kalau murid sejak awal diajar bahwa ujian adalah kesempatan untuk mereka naik level. Kalau cerewet terus, firman Tuhan, yang jahat semakin jahat, yang cerewet semakin cerewet. Iya kan? Makanya kita lihat orang-orang yang udah tua itu yang gak berubah, cerewet ya makin cerewet, yang suci makin suci, ya, yang benar makin benar, tetapi yang jahat makin jahat. Makanya saya melihat banyak pasangan-pasangan yang ya, makin tua makin ini nyekuneng. Nggak tahu bener apa nggak ini bahasa ya. Nyekuneng, nggak ada senyum, semuanya jadi turun gitu ya. Mereka Metakut. Jegadul. Ini Pak Tor iki opo to katanya Pak Tor. Dewa ya jegadul. Iya, maksudnya cemberut gitu. Kami itu Bu. Jadi karena apa? Yang kita nggak ngerti, kita ini membangun hari-hari kita dengan begitu. Lama-lama mulutnya bentuknya gitu. Serius. Iya. Kalau saudara suka menerong, lalu katanya lama-lama gedenya gede jenggot. Kalau saudara suka nunjuk-nunjuk, ini saudara kebiasaan. Lalu mulut maju. Nah kan di pemuridan itu tolong mulutnya itu mundur 1 cm. Karena apa? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 itu mengatakan 27 dan 29 itu sampai 29 mengatakan bahwa kita ini harus melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya, Kemal, seluruhnya. Kalau seluruhnya kita belajar baik-baik, yang mana yang kita kuasai? Tangan dulu, atau mulut dulu, atau mata dulu, mencerang, ya jegadul, atau apa? Ya, lalu bagian-bagian yang lain harus kita kuasai. Kita ajarin saudara, seluruhnya itu ada stepnya, dikit demi dikit. Nah ini yang tidak diajarkan di banyak tempat. Kita harus ngajarin mereka bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana berkata-kata, bagaimana bersikap. Oke, lanjut. Lalu apa lagi proses bangunan manusia roh ini? Lewat apa biasanya? Selain lewat ujian. Sebenarnya ujian ini api masalah masuk di dalam sana, masuk di dalam ujian. Api rasanya panas ya, rasanya menyengat. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saya minta ada yang membacakannya. 1 Korintus. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Amin. Tadi dikatakan api apa?
harusnya saya tulis api siksaan. Api siksaan. Jadi lewat api siksaan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bersukacita, katanya. Seriously, mulai sekarang kalau saudara menghadapi api siksa, saudara bersukacita. Amin. Wah, aminnya masih lemas, saudara. Ini ayat ada di sekitar kita, ada dekat kita, ada di tangan kita. Tetapi betapa tidak berpengetahuannya kita menghadapi proses pembangunan manusia rohani. Karena apa? Kita mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus. Mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus. Saya sebenarnya nggak kemana-mana kok. Artinya ujian dan api siksaan itu ada di sekitar kita. Kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau mengamati, kalau kita mau mengevaluasi, maka ada di sekitar kita dan kita harusnya berkemenangan karena kita terbiasa menghadapi. Kita ngerti ini habis ini gini, pasti gini, habis ini gini, ya. Kalau dia ngomong gini, biasanya gini, gitu. Seharusnya kita belajar, ya. Puji Tuhan. Kami mengajarkan para murid-murid jikalau mereka menghadapi sesuatu dengan tetangga mereka, maka kami ini banyak kejadian dan sangat umum ya. Biasanya tetangga itu buang sampah di tempat dia, begitu ya. Sampahnya dibuang tempat dia. Ya balik banget, balikin, tambahin sekalian ya. Wah, nanti panas. Terus mobilnya diparkir di depan rumah, yang harusnya kalau gitu. Wah, emosi sama emosi. Saya bilang, udah gini aja, kamu beliin dia kue. Ya ampun Bu, kue enak aja. Ya gak apa-apa, kamu harus jadi terang. Caranya jadi terang begitu. Kalau nggak mau, saya kirimin kamu uang. Saya kirimin uang. Kasih. Besoknya apa? Gampang. Besoknya udah nggak ada sampah lagi di depan rumah. Iya. Satu kali kami waktu itu di Jakarta. Kami di Jakarta 13 tahun, saudara. Pemuridan, kami buka kelas-kelas pemuridan. Kami sewa ruko 4, ada 18 lantai. Ya, murid-murid datang dari berbagai penjuru gereja-gereja nitipin jemaat dan penatua mereka yang sulit. Dititipin ke kami. Jadi kami ini bengkel rohani. Nitip ya Bu, ini penatua-penatua yang bandel. Aduh, saya bilang nggak mau dimuridin sendiri, kenapa dititipin ke kami? Ya sudahlah. Akhirnya kami buka banyak sekali kelas-kelas, sehari bisa ada beberapa kelas dan kami ada beberapa lantai untuk kami buka kelas-kelas gitu. Nah, satu kali saya ada pelayanan di luar, kemudian saya mau masuk portal area kami. Ruko-ruko itu mau masuk di portal itu tiba-tiba ditutup. Saya kurang ajar betul. Saya liatin orangnya nih. Saya kesel banget. Saya liatin. Kemudian ada mobil dari sana mau keluar. Waktu mau keluar dibukain, saudara. Waktu dibuka, saya mau masuk, ditutup lagi. Memang kurang ajar. Nggak tahu hadapan sama siapa, bersombongan. Nggak tahu. Yang punya ruko itu nggak tahu. Tapi saya mikir, kenapa saya? Karena Tuhan lagi nampi ngayak saya, memperindah saya supaya saya nggak sombong, nggak semena-mena, supaya saya manis sikapnya bahkan terhadap orang
yang saya anggap lebih rendah dari saya. Ya. Kemudian antara saya tahu itu, antara saya mau lapor ke manajemen supaya orang ini dipecat atau bagaimana, nggak tahu ya, saya punya ruko ini. Atau ini adalah kesempatan bagi saya. Oke. Kemudian dalam api masalah, api siksaan itu ya, panas saudara, panas. Saya langsung telepon staf saya, tolong kamu ambil roti 2 kontainer. Bukan kontainer gede saudara, kontainer sedikit. Namanya kontainer, tapi bayangan di sini biasanya kontainer itu gede. Iya. Saya bilang bawa itu roti, kasih ke provos itu. Provos pakai ini lebih dari 1 tahun biasa. Provos kasih satu-satu sama mereka. Bilang ini dari ibu yang pakai mobil, dulu saya pakai mobil orange ya. Mobil orange yang baru aja bapak tutupin supaya jelas. Bukan maksudnya kan ada beberapa mobil kan supaya jelas gitu Mbak. Lalu saya harus muter sana, nurunin hawa panas, ya, muter sana. Kata staf saya waktu dikasih mereka. Setelah itu nggak sampai situ, saya bikinin kopi pakai termos. Saya kasih lagi bakpao. Saya beli lemper, saya beli makanan buat mereka. Saya nggak puas. Tahun baru saya beliin paket-paket Kentucky Fried Chicken, sepaket nasi ayam dengan Coca-Cola, dengan chips, French fries. Nggak selesai. Lebaran saya beliin 2 krep kurma yang bagus. Nah kali ini krepnya gede, dari kontainer kecil, kontainer segini. Kali ini krep. Serah tebak berapa orang security-nya? Kira-kira. Suruh bapak malah lihat-lihat ini. 5, saudara tebak 5. 80. Gak tanggung saudara. Ujian buat saya, ini kesempatan buat saya memberkati mereka. Tiap kali kami beliin banyak-banyak saudara. Dan setelah itu apa? Kami kasih makan orang-orang jalanan, kami undang orang-orang miskin. Dan mereka bilang, ini pasti orang Kristen. Lalu nanti ada apa lagi? Mereka butuh pertolongan, kasih saja ke kingdom. Kasih saja ke kingdom. Dan setelah itu kami, kalau saya lewat mereka langsung begitu. Saya gak enak. Siap Bu. Akhirnya kami harus pindah ke Sentul dan mereka bilang, wah, gak ada yang ngasih kami kopi ya, gak ada yang perhatikan kami ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saudara, api siksaan ini menolong kita untuk kita di-upgrade di alam roh. Kalau kita begitu saja, maka kita nggak akan jadi terang. Kalau kita nanggepin dengan cara dunia, maka kita jadi seperti orang dunia. Kita nggak ada terang-terangnya sama sekali. Tetapi saat kita dihadapkan begitu, saudara ingat ini kesempatan buat kita untuk menunjukkan terang Kristus ada dalam hidup kita. Lalu yang ketiga apa saudara? Proses mengenal manusia roh. Kira-kira apa yang ketiga? Hewan saudara, saya ditolong. Masa saudara diem-diem aja. Udah seminar berapa banyak kali Pak? Sering jawab dong. Pasti. Pencobaan. Itu ujian Pak. Ada? Nyerah?
skenario surga. Saya pernah ngajar ini di Ilugwa. Ilugwa itu masih dalam lagi di bawah Mena. Hamba-hamba Tuhan 8 gereja dari kira-kira mereka jalan 3 jam jalan, saudara. Kalau minggu di Genteng, suaranya sampai di gunung berikutnya. Saya ngomong skenario Tuhan kan. Terus setelah selesai ada salah satu hamba Tuhan, Ibu, tadi Bu ngomong skenario apa ya Bu? Apa ya Pak? Skenario itu Bu, skenario. Oh, skenario. Oh iya. Saya pikir dia hamba Tuhan mau ngajarin jemaatnya skenario, saudara. Nah, saudara, skenario surga. Jadi Tuhan itu seperti tadi saya bilang, Tuhan itu sudah set up sedemikian rupa, dia sudah bikin skenario untuk kita lakoni, ya. Tapi kalau kita bilang kita nggak mau, dengan adanya api masalah, api siksaan, lalu ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, tes-tes yang ada dalam kehidupan kita, lalu kita bahasa Jawa tuh yang banget, kita menghindar, maka kita tidak mencapai tujuan Tuhan yang firman Tuhan di dalam kisahnya Saul Tuhan berkata sedianya tahtamu itu akan berkesudahan terus berlanjut, tetapi karena engkau tidak taat. Jadi ada sedianya, saudara. Ada skenario Tuhan yang full, ada upah yang full. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah agar upahmu itu penuh. Jadi ada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, skenario Tuhan ini dalam kehidupan kita yang harus kita lakoni. Tapi kalau kita tidak mau beriman, karena iman itu barter, alat barter surga. Apa yang saudara inginkan terjadi di bumi seperti di surga, itu dengan iman. Kalau saudara tidak naikkan iman saudara, kalau saudara tidak bergerak sesuai dengan cara-cara surga, maka saudara tidak akan bisa mencapai seutuhnya keutuhan dari manusia roh saudara. Ya, jadi ada skenario yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita yang harus kita jalani. Ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya begini, Mek, kok hidupmu ditulis jadi buku tuh bagus banget ya, banyak sekali, kok saya biasa-biasa aja. Saya nggak percaya hidup seorang anak-anak Tuhan itu biasa ngalir aja, saya nggak percaya. Karena kita ini akan banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita yang mana sangat berbeda dengan kaidah umum, sangat berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya, right? Biasanya kan begini, habis begini. Contoh, hamba Tuhan mau melayani, ya, saya harus sekolah Alkitab. Karena hamba Tuhan untuk melayani harus sekolah Alkitab. Lalu saya akan milih STH saja, karena kalau SPAK saya nggak diundang pelayanan, saya nggak diundang khotbah di gereja. Ini ada murid-murid yang di Tentena bilang, oh yang diundang khotbah-khotbah Natal itu yang laku adalah pendeta-pendeta STH, SPAK enggak. Jadi saya mau sekolah STH. Lalu kalau sudah STH, saya lulus, saya jadi gembala, pasti jadi gembala, nggak ada yang lain. Nggak ngerti bahwa ada 5 jabatan, ada 4 jabatan yang lain. Tetapi nggak tanya Tuhan, karena mengikuti kaidah umum. Jadi digelinding itu keluarnya pendeta, giling lagi keluar pendeta. Dia pikir kalau sekolah Alkitab itu cetakan pendeta. Saya diketawain bapak ya, mungkin bapak mengajar di sekolah kita, I'm so sorry about that. Tetapi diajarnya tuh hanya itu, nggak diajar cari Tuhan gimana. Saya ini waktu sudah
hampir lulus ya saudara, di dinding padding ya, majalah dinding sekolah itu ada dicari director of begini-begini, dicari begini-begini, pastor, youth pastor begini-begini. Lalu saya ditanya, kamu mau ngelamar di mana? Saya bilang, saya nanya Tuhan dulu deh. Dan Tuhan itu ngomong sama saya, kamu harus balik ke Indonesia, kamu harus nulis buku. Oh Tuhan, bukan pembalaan. Gak ada jawaban. Tapi saya ditawarin penggembalaan di San Jose, di California. Saya telepon papi saya, Pak, aku ditawarin loh Pak, penggembalaan. Oh ya mas, diterima aja. Loh, kalau orang tua kan begitu ya, diterima aja. Tapi saya ini cari Tuhan. Dan saya tahu panggilan saya waktu itu bukan gembala, saudara. Jadi Tuhan suruh saya nulis buku. Lalu saya balik Indonesia. Ceritanya panjang, saudara. Saya waktu itu udah mau menikah, ya, sama bule. Orang tua saya menantikan mendambakan cucu rambut merah. Orang Solo pengen cucu rambut merah. Lalu ceritanya ada di buku. Jadi buku nanti disediakan buku di sana, saudara bisa purchase ya. Lalu singkatnya saya balik Indonesia. Saya doa dan puasa, saudara, sambil saya nulis buku. 1,5 tahun nggak ngapa-ngapain. Papi saya udah kebakaran jenggot, walaupun nggak ada jenggotnya ya, kebakaran jenggot. Dia bilang, kamu ini makannya gimana? Kamu yang bayar ini tuh gimana? Saya bilang, tenang Pak, iman. Nah, kalau saya ngomong sama pendeta iman, ya dia bisa ngerti ngangguk-ngangguk, baru dia bingung. Papi kenalin dia ke teman-teman papi di Jakarta. Lu khotbah di sana? No. Saya nggak mau itu. Doa puasa, nulis buku. Saya bilang buku laku enggak ya? Di Indonesia coba di Gramedia begitu banyak buku laku enggak? Terus aku sombong nulis buku ya, nggak dikenal. Saya kasih kepercayaan metanoia, kemana-mana ditolak, saudara. Metanoia bilang, ini kamu terjemahan mana? Bukan terjemahan, itu hidupku, kisah hidup, biografi. Ya asal begini-begini, ya asal begini-begini, apa-apa boleh dicetak. Waktu dicetak, saudara, saya malu, maunya ngumpet gitu. Nanti pendeta-pendeta ngiriin saya, ini teologi dangkal. Terus saya itu ngomong sama orang-orang pakar buku, kalau buku teologi ini covernya banyak gimana ya? Saya kan bayangan saya gereja di atas bukit gitu ya, dengan salib, ada domba di sana. Dia bilang, no, bukunya covernya harus wajah kamu. Wajah saya? Iya, wajah kamu aset apa? Aset. Kamu mau buku kamu laku enggak? Ya mau, tapi wajahku ya apa? Gak siap, saudara. Jadi saya malu banget. Ya udahlah, akhirnya saya foto dan terpampang wajah saya di sana. Waktu keluar, boom, laku ya, punya faktor lebihannya kalau saya masih ikut dibanding faktor ya. Faktor sampai kaya raya, saya enggak Pak. Cukup. Faktor anaknya sama istri sudah banyak udah jadi cetak buku zodiak laku, cetak buku fungsi siap, luar biasa kisahnya. Waktu itu belum kenal Tuhan ya. Akhirnya buku itu laku. Jadi kita harus nanya Tuhan, makanya kita harus restructure. Kalau jangan sampai kita salah ya, tragedi terbesar dalam kehidupan kita kalau kita salah melakukan tujuan hidup kita tidak efektif di pelayanan yang benar. Itu cilaka banget. Itu udah waste of time, waste of life ya.
kita nyanyain hidup, nyanyain waktu kita. Jadi saya nanya sama Tuhan, dan Tuhan minta saya hanya nulis buku. Dengan buku itu undangan-undangan dari mana-mana itu datang. Seluruh interdenominasi mengundang saya di gereja-gereja di mana-mana, seminar-seminar, sampai akhirnya saya dibawa untuk seminar hamba-hamba Tuhan secara khusus di Indonesia, di berbagai kota. Saya bersyukur sampai akhirnya keluar negeri. Saya nanya Tuhan lagi, what's next? Orang-orang gak berubah Tuhan. Saya khotbah 1 jam. Jemaat pulang pintu, langsung mereka teriak karena apa? Ini orang di depannya nggak antri dengan baik, orang di belakangnya nggak antri dengan baik. Lampu merah serobot, ya, lalu mobil jalan, nggak diajar, saudara. Kalau saya khotbah iman aja, orang gini habis itu lali, udah. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau pelayanan kayak gini, nggak mau, saya capek, saudara. Naik turun pesawat, bongkar, muat koper, pakai sepatu tinggi, dandan, foto, tanda tangan, capek Tuhan. Orang yang undang saya kasihan juga, harus kasih angpau. Saya bilang, gak usah Tuhan, saya gak mau begini. Tuhan, tuntun saya supaya saya bisa nolong jemaatmu, umatmu. Tuhan bilang pemuridan. Pemuridan? Apa itu kata lo gak bergengsi, pemuridan? Tuhan bilang pemuridan. Pergi dan jadikan segala bangsa murid. Saya mulai dari bawah, saudara. Mulai dari dengan staf di kantor. Saya tutup undangan-undangan sampai orang-orang pada marah sama saya. Sombong lah, lebih sulit dari Ibu Megawati lah, lebih. Saya panggil aja Ibu Megawati, iya kan? Dan akhirnya kami memuridnya. Orang-orang berubah. Saya senang sekali. Orang-orang berubah, berdampak. Dari anaknya ikut pemuridan, akhirnya papa mamanya ikut pemuridan, tante omnya ikut pemuridan, dan teman-temannya ikut pemuridan, gereja ikut pemuridan, pendeta-pendeta ikut dimuridkan. Mereka mau duduk. Saya bilang, aduh, dari mulut bayi ini. Tapi kalau kita mau nanya Tuhan, saudara, Tuhan akan jawab. Jadi kita tidak melayani karena kita kebiasaan, karena kaidah umum, karena digiling keluar begitu, digiling keluar begitu. Saya nggak peduli, saya nggak pengembalaan, saya nggak ada gereja, saya nggak apa-apa. Ini ministry, kami berkati orang banyak, kami sampai ke bangsa-bangsa. Akhirnya murid yang Tuhan percayakan kepada kami ada di 5-6 benua. Luar biasa. Saya harus keliling dunia, ke Eropa, 2 tahun kemudian ke area Amerika, nanti saya pergi lagi ke Afrika, pergi lagi ke Asia, area sini, area sana. Wow, saya bersyukur untuk itu. Skenario Tuhan, kita harus ada di dalamnya dengan pembaharuan akal budi kita, dengan roh yang baru, dengan seed, benih yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Kita kembangkan sampai kita hal itu menjadi besar di dalam kita. Bahkan di dalam Efesus dikatakan, dan aku minta kepada Tuhan Allahku Yesus Kristus Bapa yang mulia itu, agar Ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan agar mata hati menjadi terang, supaya aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini luar biasa, panggilan yang mulia, dan lebih lagi kuasa-kuasa yang menyertainya, yang dimana kuasa yang diberikan kepada kita itu mengatasi segala pemerintah, penguasa, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan saja di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang, dan segala sesuatunya telah diserahkan kepada kita.
jemaat Tuhan. Kalau kita mengerti kuasa yang ada di dalam kita yang dititipkan kepada kita, kita nggak hidup biasa-biasa, saudara. Kita nggak hidup santai-santai. Kita ngejar ketertinggalan kita. Dan mau ada di dalam rencananya Tuhan, skenario-nya Tuhan, walaupun itu sulit bagi saya, sulit, tetapi saya harus menjalani pemuridan. Saya harus stop semuanya, harus stop semua undangan-undangan yang berdering di kantor kami. Tapi saya mau ngikut skenario-nya Tuhan. Berikutnya, ada apa lagi saudara proses pembangunan manusia rohani? Kita percaya kepada ini dia, sistem percaya. Saat kita masuk dalam skenario-nya Tuhan, ada sistem percaya, belief system yang harus nempel di kita, yang harus itu menjadi mindset kita. Kalau begini saya percaya, gak usah nangis. Beberapa kali awal-awal ya, waktu saya mau berlutut itu nangis, bikin senang iblis. Enggak deh, nggak nangis, ngapain? Sesimpan air mata saya untuk jiwa-jiwa. Nangis hanya apa? Mengasihani diri sendiri. Self pity, lalu pity party. Iya, saudara ngerti maksudnya? Harusnya kita kan party dengan yang lain, dengan teman-teman kita ngajak party itu, tapi malah self pity. Saya bilang enggak. Belief system, kita mau dijebak dengan keadaan apapun juga kita percaya sama Tuhan. Waktu itu kami mau perpanjang ruko kami, kami mau sewa lagi, dan PBB-nya ditanggungkan kepada kami, yang mana itu 50 juta, ada 50 lebih juta ya, karena 2 tempat. Ibunya orangnya itu nggak mau bayar. Wah, kami gimana ya, padahal kan itu tanggungan pemilik ya. Tapi kami tetap harus bayar. Akhirnya saya menghadapi hal itu, dan rekan saya juga menghadapi tempat yang lain. Saya menghadapi ibu itu, dan kamu sulit banget sih ditarik kemana aja. Oh maaf Bu, saya baru habis pulang layangan dari Australia, saya gitu. Terus itu uangnya siapa? Tanya uangnya siapa? Ya, saya seringkali bayar sendiri. Kadang-kadang juga saya dibayarin oleh yang undang, saya bilang. Tapi saudara, saya berusaha terus untuk saya ngeluarin. Saya gak ecek-ecek, saya mengharapkan untuk dibayarin, saya mengharapkan untuk dikasih uang saku. Tidak, saudara. Sering kali tebel orangnya saya. Setiap kali kalau Tuhan gerakan saya harus kembalikan. Kami tim pergi ke Amerika, pergi kemana, kami bayar sendiri. Mereka undang kami bayar sendiri. Sampai mereka bilang, luar biasa ini tim, kami gak pernah lihat orang seperti ini. Malah makan mereka yang bayarin, katanya. Kami jadi berkat, saudara. Kami gak mengharapkan. Firman Tuhan berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Saya membangun mentalitas yang seperti ini. Kita anak raja, kita nggak minta-minta, kita memberi. Puji Tuhan. Lalu ibu itu bilang, oh gitu. Ya udah. Ini gini ya, saya sama notaris kami sudah sepakat. Kamu bayarnya setengah aja, nanti ditulisnya full. Saya bilang maaf Bu, kami tidak mau. Tulis saja full, saya bayar segitu. Saya juga pembayar pajak setia. Oh saya juga bayar pajak, suami saya juga bayar pajak, katanya. Oh oke, gak apa-apa, saya akan bayar full. Terus
pengantarannya ini bilang, Ibu, kemarin saya lihat buku Ibu loh di Gramedia Berhasil Ramah Iman. Bayangin saudara, kalau saya mau main, kesaksian saya gimana? Kita tuh ada di mana-mana, kita diperhatikan. Mentalitas kita, perkataan kita, hati kita, kemurnian hati kita, kesaksian kita diperhatikan. Waktu Ibu ini dokter, ya, Century 21 ini agennya, ini dokter saudara. Setelah itu dia bilang, Ibu, saya mau belajar seperti Ibu. Saya mau ada di kelas ini. Lalu ini buat apa ditanya? Buat pemuridan. Kami juga mau anak-anak, saudara saya, ipar saya. Lalu ternyata ibu itu punya anak tertarik juga. Waktu ibu itu nyinyir, saudara, saya juga bayar pajak gitu ya. Saya bilang sama staf saya, kasih ibu itu zaman itu masih DVD ya, kasih DVD khotbah saya. Dikasih DVD dia bilang, saya nggak biasa lihat film, saya maunya buku. Oke, kasih buku. Ya, kami memberi, kami mengasihi, khususnya orang-orang yang seperti ini. Ada skenario Tuhan dan ada sistem percaya yang dimana kalau Tuhan set up seperti ini, kalau Tuhan kelilingin kita dengan orang-orang yang nampaknya menjengkelkan, ya, kita harus dengan cara surga meladeninya. Ya, kemudian berikutnya ada dari saudara yang kelima, saya kasih yang terakhir aja, yang kelima ini proses manusia rohani, menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. That's it. Saya sudah sebut berkali-kali sejak tadi. Nah, ini nampaknya tidak terlalu diaktifkan. Tidak terlalu diaktifkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pikirannya sendiri. Logikanya, saudara, iman itu nggak pakai logika. Kalau kita masih pakai perhitungan manusia logika, itu berarti kita berlawanan dengan iman. Pikiran dan perasaan Kristus. Saya akan memberi sedikit ya bocoran ini di kelas-kelas kami, di IDTC training kami yang 10 hari. Kami sudah ada beberapa angkatan, nanti saya akan berikan fotonya. Kami ada 41 angkatan. Yang terakhir kami mengadakan training di Swiss lah, ya, di Swiss yang ikut 60 lebih ya, hampir 70. Ini salah satu training kami saya membuat bagian ini saudara, bagaimana kita sudah ditebus dengan darah Yesus, lalu kita menjangkarkan iman kita di sau pengharapan iman ini, yang mana Tuhan berkata it's finished ya. Semua dosa, penyakit, kelemahan, ketidakmampuan, kemiskinan, semuanya itu telah ditebus asal kita berjalan di dalam iman kita. Mungkin banyak pertanyaan di sini, tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya karena banyak sekali materi ya untuk 10 hari saudara, pagi sampai sore yang hamba Tuhan. Nah, setelah kita ditebus, itu ada ayat-ayatnya semua. Lalu yang nggak ngerti, yang tidak disadari adalah ada perlombaan yang diwajibkan. Ya, ada perlombaan yang diwajibkan yang harus kita jalani. Dan ini adalah perjuangan iman yang masuk di sini. Perjuangan iman itu adalah pencobaan, ujian, tipu daya iblis, semuanya yang adalah merupakan proses pendewasaan iman kita. Lalu iman ini iman apa? Imannya Yesus, Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun iman yang aku hidup ini adalah iman kepada Anak Allah. Jadi imannya Yesus, kita menggunakan imannya Yesus, ya. Nah, di sana maka ada
saksi-saksi awan, dan saya tidak akan bukakan seterusnya, tetapi nanti kalau saudara ada training berikutnya saya akan ajak saudara untuk melihat sebenarnya. Tetapi yang saya maksud di sana adalah proses perlombaan yang diwajibkan ini, yang harus menggunakan iman ini, yang banyak orang nggak ngerti proses perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan banyak orang nggak ngerti. Kita langsung di set up masuk dalam gelanggang, kita dalam race, gelanggang perlombaan. Lu mau ngejobrok, ya. Lu mau nyantai-nyantai, lu mau atlet, it's up to you. Tetapi firman Tuhan mengatakan ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Kita harus dengan siap, sigap. Makanya Paulus berkata bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dikuasai seluruhnya. Ya. Karena waktu saya sudah habis, maka saya akan sambung nanti di sesi yang kedua.